Aku kenal Romo Eko itu kayak dari awal sikep sih. Itu tahun berapa ya kita sikep ya? 2020, ya dari 2020 sampai sekarang sih. Pas pertama kali datang pisah sambut, kurang lebih 3 tahun lalu lah. Mungkin pas pergantian sikap 3 tahun sejak dia datang ke Romo Paroki sini menggantikan Romo Trisno. 3 tahun ya kurang lebih ya. Baru 1 tahun terakhir ya, karena gue kan juga baru full di OMK itu baru 1 tahun. 3 tahun saat Romo Eko menjadi Romo di paroki sini sih. Pas EKM tahun pertama berapa? 2020 ya? Sekitar 3 tahun lalu udah tahu, cuman untuk kenal ya baru ini sih, karena kan jarang berinteraksi sama Romo Eko. 3 tahun dari awal Romo Eko pindah ke Paroki Rawamangun. Udah 3 tahun. Sejak tahun 2019, awalnya itu saya kira teman saya karena mukanya persis banget. Tapi ternyata itu Romo. Siapa tuh namanya? Namanya itu Yohanes Pembaptis. Bagus. Yohanes Bagus. Baik banget, friendly banget. Terus Sabar, bisa cepat berbaur sih sama anak-anak muda khususnya ya. Terus juga orangnya asik, terus nggak terlalu kaku sih sama anak muda. Secara personal baik, supel, gampang mendekatkan diri ke orang-orang muda Katolik, tapi sayangnya agak cuek karena beliau sangat sibuk dengan posisinya sebagai sekretaris Romo di Dekanat Timur, sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan beliau di luar sana. Jadi kita para OMK-nya jarang kepegang, hanya bisa via WhatsApp, via chatting. Jadi itu doang sih kekurangannya sih, Mo. Mungkin awalnya Romo Eko orangnya agak pendiam ya. Tapi ketika kita mengenal dia baik, sebenarnya orangnya baik dan asik juga. Pertama kali ngeliat Romo Eko itu yang langsung dipikirin itu pasti dia orangnya pendiam. Tapi ternyata waktu kita kenal dekat dengan dia, ternyata orangnya lumayan asik juga ya. Kirain tuh orangnya kayak cuek gitu, pendiam. Tapi ternyata sih enggak sih, asik orangnya. Ramah juga, mudah beradaptasi dengan anak-anak muda juga sih. Murah senyum, gampang bergaul sama anak-anak muda. Juga orangnya santai aja, kadang Jadi ngobrol serius. Jadinya ternyata Romo Eko orangnya kayak gitu. Tidak sesampai yang dilihat. seru, terus juga baik dan Punya semangat muda sih. Untuk teman-teman di OMK sini tuh gimana ya, semangatnya tuh luar biasa. Saling bukan saling, tapi tuh merangkul Romo Eko tuh untuk teman-teman kaula muda. Orangnya awal-awal pendiam ya, tapi kalau diajak makan, terus diajak minum es teh manis, dia bereaksi. Jadi lebih tahu tuh kalau kita lagi makan-makan gitu. Gitu sih yang gue tahu. yang paling berkesan mungkin yang belum lama ini kita kumpul makan korbek sama Romo Eko, terus selesai makan kita karaokean bareng, di situ seru aja gitu. Cara gathering sama kaum muda itu paling diingat sih, jadi karena banyak waktu bareng, jadi bisa quality time berdua, jadi bisa banyak discuss juga, khususnya buat kaum muda. Romo kasih insight, kasih advice juga sih. Ketika kemarin gathering, jadi kita berenang bareng. Ternyata gue sama Romo Eko sama-sama punya hobi ngumpulin mainan diecast. Dan ternyata Romo Eko juga suka dengan dunia fotografi. Ketika saya belajar sedikit tentang sejarah gereja, sejarah Alkitab dan filsafat, lalu saya agak kebingungan dengan hal itu, dan saya bersyukurnya saat itu Romo Eko mau menjawab pertanyaan saya dengan detail. Waktu itu beliau melampirkan dokumen Konsili Vatikan sebagai jawabannya, jadi saya merasa saya terselamatkan oleh Romo Eko pada saat itu. Paling yang terakhir sih yang gathering, karena kita juga udah punya banyak waktu dengan dia, jadi kita bisa saling tukar pikiran dengan anak-anak yang lain. Pas kemarin gathering gitu, karena banyak waktu juga kumpul sama Romo Eko, jadi lebih kenal Romo Eko tuh orangnya kayak gimana. Pas gathering kita bisa seneng-seneng bareng, bisa
berenang bareng Romo Eko. Yang paling diinget sih Romo Eko didorong jadi nyemplung ke kolam renang, itu sih berkesan sih. Pas Gading, karena dia datang dari hari Sabtu kan sampai hari Minggu, ikut dari awal sampai kelar. Dekor Jalan Salib pasca 2022 ini. Kita dekor sampai jam 2 pagi ditemenin sama Romo Eko, terus kita dibeliin McD. Saya salah manggil kalau nggak salah. Salah manggil. Jadi saya manggil teman saya, ternyata itu Romo gitu. Kita lagi rapat evaluasi Paskah ya. Terus Romo Eko datang. Awalnya bercanda-bercanda. Nggak tahu sih itu baper beneran atau enggak. Cuman lumayan serem kalau ngeliat Romo Eko rada marah. Cuman karena dia nggak pernah marah ya, jadi sekalinya bentak, gue sendiri kaget gitu. Tapi ujung-ujungnya ternyata dia nyengir lagi, jadi emang kayaknya nggak bisa marah sih. Sedih sih sebenarnya, karena kan kita juga baru mulai kegiatan offline lagi ya, terus tiba-tiba Romo Eko udah harus cabut aja, terus kayak sebenarnya kita tuh masih bisa tuh terus-terusan bersinergi bersama, tapi kayaknya emang udah waktunya Romo Eko pergi, nggak di sini lagi maksudnya. Gitu. Kaget, dibilang sedih sih enggak, karena tetap masih bisa ketemu, tapi cuma mungkin hanya komunikasinya pasti dan intensitas pertemuannya aja sih yang berkurang. Kaget sih, cuma kalau memang itu sudah menjadi panggilannya, sudah menjadi tugasnya, ya apa boleh buat, nggak bisa diubah kan. Tapi gue percaya semua itu karena panggilan, keputusan dari ordonya beliau. Setiap 3 tahun kita memang harus ada pertukaran Romo. Cuman yang pasti Nggak nyangka aja ternyata udah 3 tahun Romo Eko di sini. Udah mau dekat, tapi tiba-tiba Romo Eko udah dipanggil tugas di tempat lain. Karena kan baru kenal juga udah Romo Eko harus pindah gitu. Baru tahu juga tiba-tiba mau pindah. Sedih, kaget, dan apalagi ya, kehilangan sih pastinya. Mungkin Romo itu perlu ditugaskan ke lain tempat, mungkin agar pelayanannya makin berkembang, lebih baik. Kaget. Kita kan 3 tahun kayak hubungannya kan udah nyaman gitu kalau 3 tahun. Lagi sayang-sayangnya ditinggal. Parah nih Romo. Semua momen sih kayaknya. Kalau misalkan kita tugas di gereja, apalagi ya, buat proposal segala macam. Mereka suka foto-foto sama video-video. Kegiatan-kegiatan OMK, terus ngobrol-ngobrol sama Romo Eko kan. Dia kan orangnya juga nggak terlalu kaku kan, sama anak muda asik juga gitu. Meskipun kita chatnya pagi, balasnya malam, meskipun kita chat panjang lebar cuma dijawab stiker jempol 2 biji begini doang kan. Tapi buat saya sih itu udah sebuah respon yang baik buat kita, karena dengan begitu dia tetap mendukung kegiatan kita apapun itu. Orang yang pendiam tapi sebenarnya orang itu baik dan peduli kepada sesama. Yang paling dikangenin, paling senyumnya sih. Apa ya, sifatnya Romo Eko juga sih, kayak baru kenal juga kan, belum tahu Romo Eko orang kayak gimana, cuman udah langsung pindah tugas gitu. Cara Romo Eko berinteraksi sih, karena kan gampang gitu berinteraksi sama anak-anak muda, jadinya kita juga santai aja. Dia ikut bimbing OMK, ikut kemarin paling deket juga sih Gading kemarin, karena itu paling seru ya. Ngeledekin atau bercandain Romo Eko, karena Romo Eko bisa salting sendiri kayak gitu. Jadi Romo itu sering menyerupai teman saya, jadi itu mulu yang saya ingat. Ramahnya gue akan kangen banget. Terus dari segi kemudahan kalau kita mau diskusi, kalau kita approval proposal, itu kita akan kangen banget Romo. Sama kangen apa lagi ya? Udah sih itu aja, Mo. Aduh, jadi sedih nih. Pesan untuk Romo Eko. Semoga Romo Eko
di tempat yang baru bisa selalu happy, terus bisa sehat juga, terus apalagi ya? Dimanapun Romo Eko nanti melayani, semoga Romo Eko selalu sehat, terus selalu diberkati, jadi Romo bisa jadi berkat bagi banyak orang. Juga Romo pelayanannya semakin berkembang lagi, semakin banyak umat yang dibantu oleh Romo, dan juga khususnya teman-teman muda yang mungkin butuh tempat untuk cerita dan butuh tempat untuk kayak discuss, dan Romo Eko tuh bisa jadi rumahnya anak-anak muda gitu. Dimanapun Romo berada, pokoknya Tuhan selalu memberkati Romo. Sehat selalu, panjang umur, lalu terus bisa mewartakan firman-firman Tuhan. Udah sih. Dimanapun nanti Romo Eko ditempatkan, tetap menjadi imam yang baik, imam yang nggak mau, yang nggak malu untuk menyapa umatnya, terus berkarya dimanapun itu, dan jangan ngelupain kita anak-anak OMK Rawamangun yang ada di sini. Terima kasih Romo Eko sudah mau melayani OMK Rawamangun, sudah mau melayani teman-teman di Rawamangun. Saya mewakili teman-teman, mohon maaf apabila ada dari teman-teman yang pernah menyakiti hatinya Romo. Semoga Romo selalu sukses, semoga karya pelayanan Romo yang ingin Romo raih segera tercapai. Tetap jadi Romo Eko yang kita kenal, yang ceria, yang bisa menjadi rumah buat anak-anak muda untuk curhat dan segala hal, dan tetap menjadi bimbingan bagi umat-umat di tempat yang baru. Di mana Romo Eko berada, semoga Romo Eko selalu sehat dan juga bisa melayani di tempat yang baru. Pokoknya sukses terus buat Romo Eko. Tetap semangat melayani, tetap bahagia juga dalam melayani untuk menyebarkan Injil ke seluruh kota dimanapun itu, dan harus tetap semangat pokoknya. Supaya bisa menjaring lebih banyak umat di paroki sana. Dan menjadi Romo idaman untuk semua umat dimanapun Romo ditempatkan. Membuahkan hal-hal yang baik untuk kita, anak muda, kaum muda. Semangat Romo, sukses selalu. Terus tetap menjadi Romo Eko yang sabar dimanapun Romo berada, dan tetap makan-makan terus ya Romo ya. Dadah Romo. Thank you Romo, bye-bye. Dadah. Thank you Mo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Eko. Dadah. Thank you. Thank you guys, dah.